serta. Tidak. Di luar kebenaran tidak ada Yesus. Di luar kebenaran pintu terkunci. Kita mengunci pintu. Ayo, mulai yang sederhana. KTP harus. Mulai sederhana. Kalau yang sederhana, yang kecil kita banyak dalih. Pakai helm. Di sini sudah berlaku juga. Sudah berlaku? Ya. Pakai helm. Oh, kami ke jalan kampung, Pak. Jadi tidak usah helm loh. Peraturannya itu kalau naik sepeda motor pakai helm. Entah mau ke kampung, entah mau ke angkasa, kemana silakan. Yang penting pakai helm. Kebenaran, kebenaran. Semua harus benar. Kuliah harus benar, jangan nyontek. Kerja harus benar, jangan bolos, jangan korupsi. Ini keselamatan, amin. Ini selamat, kebenaran. Tidak benar, tidak selamat. Melihat lambung Yesus. Melayani Tuhan harus benar, bukan cari uang. Harus benar. Benar, benar. Menikah harus benar, nikah harus benar. Semua harus benar. Kalau benar, kita sudah dipagari oleh Tuhan. Mazmur 5:13. Hidup benar, kita dipagari oleh Tuhan. Mari. Ini proses melihat Yesus yang bangkit. Lihat dulu lambungnya. Bertobat, keluar darah, bertobat. Air, baptisan air, hidup benar. Yang sudah baptisan air, ayo lanjutkan hasilnya. Hidup benar. Terus, mari. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Orang benar diberkati. Terus, engkau memagari dia dengan anugerah-Mu luar seperti biasa. perisai. Engkau, mana komputer, ayo. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Orang benar, orang yang hidup dalam kebenaran, mendapat perisai perlindungan dari Tuhan. Dan perisai berkat Tuhan. Luar biasa. Dipagari hanya dengan berkat perlindungan dan berkat Tuhan. Kutukan dan lain-lain tidak bisa masuk. Kesusahan, kutukan tidak bisa masuk di dalam kehidupan orang benar. Tidak bisa. Ayo sungguh-sungguh. Malam ini saya nomor 1. Jadilah orang benar. Hidup dalam kebenaran. Satu waktu saya saksi, Pak. Satu waktu saya masih di Malang. Sekarang jemaat Malang Surabaya. Dulu masih Malang saja. Saya diundang di Surabaya seringkali di gereja lain. Lewat jalan tol kami. Macet terus sore itu. Jadi ada garis lurus putih sebelah kiri. Tidak boleh dilalui. Saya bilang pengerja, sikat. Kita terlambat, sikat. Terus saya khotbah. Satu waktu saya khotbah. Saudara, macet. Di tengah khotbah macet. Tidak bisa ngomong. Aduh, minta ampun saudara. Langsung, minta ampun. Minta ampun. Tadi saya sudah melanggar. Tadi saya sudah tidak benar. Mengambil jalan yang dilarang oleh polisi. Saya ambil. Bagaimana saya bisa khotbah kalau belum minta ampun? Saya tarik dulu, minta ampun. Sederhana. Tapi ini tidak mau menipu jemaat. Kita sendiri, ayo benar. Tapi kita sendiri tidak benar. Mulailah yang kecil-kecil benar. Pagar itu makin jelas. Amin, sagu. Pagar makin rapat, lebih senang enggak? Lebih senang tidak? Atau pagarnya jauh-jauh, ular masih masuk. Perkara besar om, harus benar. Ini Alkitab harus benar om. Ininya harus benar om. Yang kecil, SIM harus benar. Pagarnya rapat. Jangankan ular, angin pun tidak bisa masuk. Luar biasa. Tuhan pagari, lindungi, dan berkati kita. B. Melihat tangannya Tuhan. Yohanes 20:20. Selain lambung, melihat tangannya Tuhan. Ayo sedikit lagi, minta waktu sedikit. Ayo. 20. Ya. Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Terima kasih. Nomor B. Melihat tangan. Ini proses melihat Yesus yang bangkit. Yang sudah bangkit. Lihat dulu lambungnya. Kemudian B, lihat tangannya. Tangan ini untuk bekerja. Tangan yang berlobang paku. Artinya melihat tangan Yesus, kita bekerja seperti Yesus bekerja. Kita melayani seperti Yesus melayani. Lihat tangannya itu berlobang paku. Kita bekerja seperti Yesus melayani. Artinya bekerja melayani dengan pengorbanan. Ada ditusuk paku sakit. Bukan bekerja mencari keuntungan. Mohon ampun kalau dianggap sombong. Mohon ampun kalau dianggap sombong. Tapi ini betul. Saya datang ke sini kemana-mana.
sampai ke Eropa nanti kemana-mana. Saya datang, tiket saya bayar sendiri, hotel saya bayar sendiri. Kecuali di Medan, karena pemiliknya keluarga Pardede, saya tidak boleh bayar. Lain saya bayar sendiri. Lihat tangan, saya diajar oleh guru. Lihat tangan, berlobang paku, bukan cari keuntungan ke Ambon. Kalau saya disuruh cari uang ke sini, mohon ampun Pak, pelayanan saya banyak di Jawa. Saya tidak akan datang ke sini. Ini, mari kita melayani di gereja masing-masing. Bukan mencari berkat, bukan mencari keuntungan. Berkorban, amin. Seperti Tuhan Yesus. Gembala berkorban, jemaat berkorban. Banyak orang bertanya Pak, mohon ampun. Sebesar berapa sih gerejanya Pak Wijaya itu? Kok tiap bulan keluar naik pesawat ke sana memberitakan firman? Tidak terlalu. Tapi saya bukan, pelayanan saya tidak bergantung pada jumlah jemaat. Pelayanan saya melihat Tuhan. Amin Sagu, melihat tangan Tuhan yang menyediakan. Berkorban, melayani dengan berkorban, melayani dengan kesucian. Kesucian. Efesus 4 ayat 11. Permisi, yang pandai, yang kaya, bukan dengan kepandaian kekayaan dulu, melayani dengan kesucian. Ayo. Ayat 11. Ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik Terus. pemberita Injil maupun Ini jabatan gembala-gembala, pelayanan. Ya, terus. dan pengajar-pengajar, Ya. untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Orang kudus, orang suci, bukan orang pandai, orang bodoh, orang kaya, miskin, tua, muda, senior, junior, bukan. Orang kudus. Amin, saku. Itu yang dipakai Tuhan. Diberi jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus untuk bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. pembangunan tubuh Kristus. Semua bisa dipakai. Biar pandai, bodoh, kaya, miskin, tua, muda, senior, baru melayani, semua. Asalkan suci. Semua dipakai. Diberi jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Karunia itu karis, kemampuan ajaib. Lebih dari ijazah. Lebih dari, sekalipun kita punya, bersyukur. Yang tidak punya, tidak usah minder. Kalau ada karisma, karis, kemampuan ajaib dari Tuhan, lebih dari semua. Itu bekal kita melayani. Jabatan dan karunia. Jangan melayani tidak sesuai jabatan. Contoh, kaki mau jadi tangan, coba. Kalau dipaksa bisa. Tapi, waduh, bagaimana berjalannya? Nah, nanti berjalannya akrobat. Banyak bukan gembala mau jadi gembala. Penyanyi mau jadi gembala. Masing-masing. Saya jabatan masing-masing. Bukan berarti penyanyi tidak boleh jadi gembala, silakan. Tapi gembala tugasnya besok-besok ya. Kebaktian kedua, ketiga, keempat, apa kita bisa membahas gembala? Gembala tugasnya bukan bagi uang, bagi beras. Itu itu namanya apa kalau di dunia? Dermawan atau apa itu satunya? Apa itu? Ya, apalah itu katanya, terserahlah. Bahasa saya memang kacau. Ya, sosial apa. Kalau gembala itu tugasnya memberi makan. Sidang jemaah. Itu baru gembala. Sama dengan istri, Pak. Ya. Oh, yang pinter masak, pinter nyuci, itu istri. Belum tentu koki lebih pinter. Istri itu tunduk pada suami, baru istri. Nah begitu, jangan dibalik-balik jabatan itu. Wah, gembala dia Pak, kenapa baik? Salah. Salah, bukan gembala baik. Baik boleh, baiknya apa? Bukan baik kasih uang, kasih ini, itu dermawan. Apa istilahnya itu ya? Lupa saya sudah. Ya, apa itu ya? Yang tukang bagi-bagi itu ya. Ya dermawan lah ya. Kalau gembala baik, memberi makan sidang jemaah. Itu gembala baik. Semoga kita bisa mengerti. Jangan dibalik-balik. Ayo. Karisma, melayani dengan kesucian. Tuhan beri jabatan. Jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus sama dengan jubah Yusuf yang indah. Jubah Yusuf yang indah, yang maha indah. Artinya, jika kita melayani dengan kesucian, ditambah jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, maka hidup kita menjadi indah. Masa depan kita menjadi indah. Amin. Itu janji Tuhan.
Kalau hidup benar tadi, melihat lambung Yesus, bertobat, lahir baru, hidup benar, dipagari berkat perlindungan dan berkat. Oh, si jahat tidak bisa masuk. Celaka mara bahaya tidak bisa masuk. Berkat Tuhan yang masuk. Bisa. Kalau kita suci, melihat tangannya Tuhan melayani dengan suci. Betul-betul jubah indah. Hidup kita indah. Masa depan kita. Permisi, saya tidak menggurui ke sini. Tapi kalau ada hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang merasa, tambah tahun kok tambah tidak indah, tambah telanjang, tambah dipermalukan. Kembalilah, lihat tangan Yesus malam ini. Amin, satu. Lihat tangan. Melayani seperti dia melayani. Lihat tangan Yesus. Suci. Suci. Dia pasti. Terakhir, C, melihat wajahnya Yesus. Melihat Yesus. Yohanes 20:20. Ini terakhir. Mari. Yohanes 20:20. Mari. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Melihat wajah Yesus. Melihat Tuhan, melihat wajah Yesus. Ya, melihat wajah Yesus di gunung yang tinggi. Wajah Yesus bersinar-sinar bagaikan matahari. Melihat wajah Yesus dalam kemuliaan. Bersinar bagaikan matahari terik. Ya, itu sama dengan menyembah Tuhan. Sekarang kita hidup benar, layani Tuhan dan menyembah Tuhan. Itulah proses melihat Tuhan yang bangkit, menyembah Tuhan. Di situ kita mengalami keubahan hidup, transfer. Kita melihat wajah Yesus yang mulia, wajah kita jelek, penuh dosa. Melihat wajah Yesus yang mulia, yang jelek dibuang, yang mulia masuk. Yang mulia masuk. Keubahan hidup. Saat kita menyembah Tuhan, melihat wajah Yesus yang mulia, kita mengalami keubahan hidup. Pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia baru. Ini yang penting. Bukan hanya masuk keluar gereja, tapi ada pembaharuan. Mungkin saudara dan bapak ibu bertanya, apa saya sudah dibaharui? Apa saya sudah mengalami keubahan hidup? Ini mujizat terbesar. Tidak bisa dicontoh oleh setan. Kalau sakit jadi sembuh, setan bisa. Dukun-dukun banyak sekarang. Banyak sekali. Sakit jadi sembuh, miskin jadi kaya. Dukun-dukun banyak. Tapi kalau keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, hanya penyembahan, hanya melihat wajah Yesus. Itu mujizat terbesar. Efesus 4, mari. Beberapa ayat lagi. Efesus pasal 4, mari. Efesus 4 ayat 23 mulai. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Di dalam roh, ya. Dan mengenakan manusia baru yang mengenakan manusia baru. Terus menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Terus karena itu buanglah dusta. Ya, manusia baru tidak berdusta. Kalau Bapak Ibu bertanya, sekarang apakah saya manusia baru? Manusia baru itu tidak berdusta. Selama berdusta, biar dia pendeta besar, biar dia pemimpin besar, biar dia siapapun, belum dibaharui. Belum dibaharui. Sekalipun dia bertahun-tahun melayani Tuhan, berkorban untuk gereja, berjuta-juta, bermiliar. Tapi kalau dusta, dia bukan manusia baru. Dia manusia daging yang tidak mewarisi surga. Jangan ada dusta lagi. Berkata benar. Jangan ada dusta lagi. Berkata benar. Sudah ya? Berkata benar. Ini tanda manusia baru. Memandang wajah Yesus. Kalau dulu murid-murid pandang, ini tanganku, lambungku, oh iya betul, oh iya Yesus, Yesus sukacita. Dulu, karena Yesus menampakkan diri begitu. Sekarang, gimana sih memandang lambung? Hidup benar, bertobat, baptis air, hidup benar, itu memandang lambung. Gimana memandang tangan? Layani Tuhan dengan kesucian. Ada jubah indah, hidupmu indah. Tadi ada pagar. Bagaimana melihat wajah Yesus? Banyak kita sekarang, saudara tundukkan kepala, lihat wajah Yesus. Oh luar biasa loh. Tapi berdusta. Bukan melihat wajah Yesus, itu ilusi. Ilusi. Tapi memandang wajah Yesus yang sesungguhnya, tidak berdusta. Amin. Tidak berdusta. Itu memandang wajah, sekalipun saudara tidak perlu lihat kalender. Oh ini wajah Yesus, tidak perlu. Itu sudah memandang wajah Yesus. Kalau kita tidak berdusta lagi. Petrus pendeta senior, pendeta hebat, tapi dia berdusta. Om Petrus kenal Yesus ya, anak kecil. Om Petrus kenal Yesus. Apalagi kalau